ketika mereka menyebut bahwa tidak boleh perempuan kami diperistri oleh pribumi, itu adalah relasi seks yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena mereka membangun sistem kelas, sistem kasta yang beda. Kalian pribumi, darahmu beda dengan darahku yang dzurriyyah Rasul, dalam tanda kutip. Ini dengan sengaja, tidak bisa ini tanpa desain, tanpa kesengajaan, tanpa kesadaran, nggak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzah Anwar di channel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan salah satu pembahasan yang sangat menarik, yaitu mencari resolusi konflik dalam polemik nasab. Nah, jadi yang namanya konflik nasab ini dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang masih belum ada titik temunya. Nah, jadi dari kedua narasumber yang akan sama-sama kita tonton. Nah, jadi mudah-mudahan ada solusi yang membuat antara pihak Kiai Haji Imaduddin dan para habaib atau yang digugat nasabnya menjadi titik terang ya guys ya. Oke, langsung saja bagaimana penyampaian dari kedua narasumber. Mari kita sama-sama tonton video berikut. Jadi begini, dalam konteks saya ingin melihat dari dua hal ya tentang perjalanan isu tentang nasab ini. Pertama adalah dari sisi kajian keislaman klasik terkait hal-hal tentang temuan atau pendapat yang anti mainstream dalam tanda kutip. Katakanlah mainstream sebelum ada risalahnya Kiai Imad itu adalah habaib itu adalah dzurriyyah. Oke. Kemudian Kiai Imad menabuh genderang kesadaran bahwa habaib itu bukan dzurriyyah. Nah, dalam konteks keilmuan itu ada tiga orang di lintas generasi dalam tradisi keislaman. Ketika dia meyakini, kemudian karena dipandang dalam tanda kutip meresahkan publik, itu negara menyikapi dengan agak keras. Tetapi dalam konteks ini, apakah penyikapan keras itu kepada objek yang disasar Kiai Imad, artinya adalah klaim habaib itu sebagai dzurriyyah, atau kerja-kerja ilmiahnya Kiai Imad bahwa mereka terbukti tidak nyambung dengan Rasulullah kok. Nah, ini kita lihat nanti ke depan. Apakah yang anti mainstream itu yang mana? Nah, kita lihat misalnya peristiwa yang menimpa Imam Hambali. Imam Hambali ini hidup di abad 8 Masehi, tahun 700-an sekian. Nah, itu di masa kekhalifahan Hisam bin Abdul Malik pada Khalifah Umayyah. Nah, ketika itu, ketika era-eranya Hisam bin Abdul Malik ini, itu Umayyah udah menganut faham Mu'tazilah, udah berkembang secara pesat. Nah, ketika itu perdebatannya terkait tentang ketika mainstreamnya pada era-era itu menyebut bahwa ada proyek negara dalam tanda kutip bahwa Quran itu adalah makhluk. Sementara satu-satunya ulama yang meyakini, yang kekeh memegang teguh bahwa Quran itu bukan makhluk. Nah, ini kita bandingkan nanti. Yang mainstream yang mana dan yang anti mainstream yang mana. Nah, kemudian apa yang harus diterima oleh Ibnu Hambal? Seperti kita tahu dalam sejarah, dia dipenjara sekian bulan. Oke, itu Ibnu Hambal. Kemudian yang kedua adalah peristiwa yang terjadi pada Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj ini hidup pada abad 10, jadi tahun 900-an. Ketika dia mendeklir jargonnya yang sekarang bisa kita track, anal haq, saya adalah kebenaran gitu, atau saya adalah hak, al-haq, kebenaran Allah itu. Nah, dia harus menghadapi tiang gantungan, kemudian dia menutup hidupnya mengakhiri hidupnya dengan tragis, karena dia berpegang teguh pada keyakinan yang tidak sesuai dengan yang berbeda dengan keyakinan umum. Kemudian yang terakhir adalah pada abad 12 tahun 1150-an, jadi
setelah era Ghazali. Ghazali meninggal 1111 pada waktu Suhrawardi Al-Maktul. Nah ini lagi-lagi ketika dia berbeda dengan halayak, yang halayak itu waktu itu adalah terkait keilmuan, madhabnya adalah madhab paripatetik. Paripatetik itu sederhananya adalah dari masya yamsi masya'iyatan wa masyan, atau masyan wa masya'iyatan. Artinya transfer of knowledge, transfer pengetahuan, transfer of value, transfer of truth itu melalui skolastik. Jadi pengetahuan diberikan seperti sekarang ini, diterangkan oleh guru di depan kelas, kemudian murid dan mahasiswa menyimak di bangku-bangku itu. Nah, dia mengubah itu semua dengan apa yang disebut dengan filsafat isyraqiyah atau iluminatif, bahwa keilmuan itu transfernya tidak harus melalui paripatetik, tapi bisa melalui ilmu iluminatif, melalui isyraqiyah, melalui pancaran kebersihan hati. Ini dipengaruhi oleh Yazid Al-Bustami atau Yazid Al-Bustami dan lain-lain. Memang dia ini hidup sekian puluh tahun setelah Ghazali. Jadi keilmuan-keilmuan itu masih berkembang secara pesat. Nah, ketika dia menghadirkan iluminatif itu, maka disebut dengan Suhrawardi Al-Maktul, karena pada akhirnya dia digantung juga. Itu pada abad 12 ya. Jadi abad 8 itu korbannya Imam Hambali, abad ke-10 itu korbannya Al-Halat, abad ke-12 itu korbannya adalah Suhrawardi Al-Maktul. Nah, ini semua terkait dengan keyakinan seseorang pada apa yang menurut dia diyakini benar, yang berbeda dengan mainstream. Oke. Nah, kita lihat nanti apakah yang anti mainstream ini yang mana. Makanya saya tadi setuju dengan Mas Haryadi bahwa ini belum selesai karena masih ada sanggahan-sanggahan. Nah, oke. Kemudian saya ingin bicara yang terkait, ini selesai katakanlah ya, terkait dengan kajian postkolonial, yang ini lebih bisa untuk memotret konteks sekarang, konteks relasi habaib dengan kita, konteks antara mereka yang mengklaim sebagai Dzurriyyah Rasul dengan orang-orang pribumi. Kenapa sebutan sebagai Dzurriyyah Rasul itu begitu ditekankan atau dalam bahasa medsos itu sebagai doktrin? Karena memang kajian postkolonial itu intinya adalah bicara tentang warisan budaya kolonial. Satu itu. Kemudian yang kedua, bicara tentang tanah atau bumi yang dijajah dan penduduknya. Ketika penjajahan selesai, berarti tanahnya tetap dikembalikan pada pribumi, tetapi kan nalar pikiran pribumi ini masih bisa belum 100% steril dari penjajahan. Kemudian yang ketiga adalah bicara soal kelas sosial, bicara soal kasta, bicara soal ras. Oke, kita lihat sekarang, bicara soal kelas sosial, kasta, ras, dan seks. Ketika mereka menyebut bahwa tidak boleh perempuan kami diperistri oleh pribumi, itu adalah relasi seks yang tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena mereka membangun sistem kelas, sistem kasta yang beda. Kalian pribumi, darahmu beda dengan darahku yang Dzurriyyah Rasul, dalam tanda kutip. Ini dengan sengaja, tidak bisa ini tanpa desain, tanpa kesengajaan, tanpa kesadaran, nggak ada itu. Kemudian yang ketiga adalah bicara soal ras, suku atau etnisitas, bahwa ras kami berbeda dengan rasmu, atau dalam bahasa yang lebih sarkas itu, secara vulgar di medsos juga banyak. Kalian pribumi berhidung pesek, berkulit berwajah tidak seperti kami, sementara kami berhidung panjang, berkulit bersih, bertubuh yang gagah. Nah, ini adalah soal ras. Jadi bangunan-bangunan itu memang dimaksimalkan dalam konteks untuk ketika bumi tidak bisa dikuasai, maka orang yang akan dikuasai itu. Itu kajian postkolonial. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, kajian postkolonial itu bicara soal subjek dan objek. Subjeknya adalah mereka, objeknya adalah kita. Itu pasti itu. Relasi ini tidak bisa dibalik. Kalau kemudian ada Kiai Imad yang mencoba membalik itu bahwa kami adalah subjek, kalian adalah objek, atau minimal setara, maka akan menjadi tantangan sangat besar. Terutama dari tidak hanya dari kalangan-kalangan mereka yang terancam terancam kepentingannya oleh Kiai Imad, tapi juga bahkan oleh
orang-orang yang mestinya berjuang satu baris dengan Kiai Imad, bisa jadi mereka juga berkawan dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka, atau bahkan kemudian secara serius ya menganggap apa itu kajian nasab nggak penting, kan banyak kita dengerin. Nah, dalam konteks seperti ini kan perjalanan sudah lumayan panjang dan dalam tanda kutip kemenangan itu tinggal menunggu waktu kan gitu kan. Kemudian respon para elit juga udah saling saut menyaut, tiktokan antar mereka juga terjadi berjalan secara dinamis. Nah, apa namanya, termasuk gesekan kepentingan, gesekan struktur, gesekan antar elit itu juga tidak bisa dihindari. Itu bagian dari pertarungan kelas tadi. Apakah kita mengikuti pola-pola yang ditawarkan oleh Kiai Imad bahwa kita sebagai subjek, mereka sebagai objek, bukan selama ini bahwa kita adalah objek, mereka subjek, mereka menguasai, kita dikuasai, apa kita balik seperti ini? Nah, kalau kita sepakat dengan Kiai Imad, ya tantangannya tidak sedikit. Tantangannya diantaranya adalah bahwa bicara soal tabu, bicara soal suul adab, bicara soal kritisisme, ini harus selesai dulu sebelum kita melangkah jauh. Kritisisme dan suul adab itu tidak bisa dibenturkan, itu dua hal yang berbeda. Suul adab itu adalah ketika relasinya ditarik bukan pada soal akademik, bukan soal teoritik, bukan soal keilmuan. Tapi kalau soal keilmuan, jangankan orang dengan posisi tertentu, kita membahas Allah pun itu dipersilahkan. Jadi tidak ada hal yang tabu dalam hal keilmuan, mengkritik atau menganalisis, menghadirkan beragam perspektif itu justru dihajatkan karena dengan itu akan melahirkan perspektif-perspektif baru, teori-teori baru, dan juga sekaligus pencerahan-pencerahan baru. Dan sebaliknya, nah itu dari soal kritisisme, analitik, dan nuansanya harus dilihat secara akademik. Kalau kemudian dilihat pada persoalan struktur, antara kultural dan struktural, antara dalam tanda kutip orang dengan kedudukan sangat tinggi dengan orang yang biasa-biasa saja, kemudian dimaknai bahwa tidak ada hak bagimu untuk mengkritik orang yang posisi tinggi, itu suul adab dan semacamnya. Ya kita mau seperti apa kalau seperti itu? Tetapi yang inti adalah bahwa struktur itu pinjam istilahnya Mas Yusuf adalah kolektif kolegial. Struktur itu adalah jabatan yang memang disediakan oleh aturan baku sebuah komunitas yang orang harus menghormati struktur itu satu sisi, tetapi tidak selamanya bahwa orang yang duduk di situ itu melekat kesehariannya. Kapan itu punya sebagai seorang pejabat struktur yang melekat, kapan sebagai individu. Kalau sebagai individu dia bisa saja salah. Kalau sebagai struktur dia akan akan dipagari oleh aturan main, oleh ADRT dan semacamnya, yang mungkin tidak bisa salah. Nah, untuk membedakan antara struktur dan pribadi dan bagaimana? Struktur itu biasanya adalah yang disampaikan sebagai struktur itu hasil rapat-rapat reguler atau rapat-rapat yang baku yang biasa diadakan oleh sebuah organisasi, kemudian disampaikan oleh orang yang punya kedudukan paling tinggi di situ. Ini adalah hasil kesepakatan struktural. Artinya ini tidak bisa dilawan. Kalau saya menyebutnya adalah one policy system, kebijakan tunggal, tidak boleh ada suara lain. Tetapi kalau dalam posisi itu seorang yang punya kedudukan tinggi tadi tidak berbicara sebagai kedudukannya, tapi sebagai pribadi, otomatis itu menjadi ruang biasa, ruang umum untuk bisa berdiskusi, untuk bisa mengkritik dan lain-lain. Sementara itu dulu Mas Yusuf. Oke, saya tadi menarik ini kontekstualitas Anda mainstream dan anti mainstream. Dalam konteks sekarang berarti Kiai Imad itu anti mainstream di tengah bahwa suhrah wal istifado istilahnya ya. Kalau istilah Mas Oki itu suhrah wal istifado gitu, atau kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, kan suhrah istifado sudah lama sekali nih. Nah, kemudian Kiai Imad muncul melakukan bahwa ternyata tidak tersambung. Ini kan mainstream dan anti mainstream, dan anti mainstream dalam sejarah selalu kalah ini. Seperti Galileo Galilei,
mengatakan bahwa bumi ini adalah bulat. Sementara ke otoritas gereja waktu itu tidak, sehingga Galileo Galilei itu kemudian mati di tiang gantungan. Nah, kemudian setelah sekian ratus tahun menyadari bahwa bumi itu adalah bulat, dan itu benar setelah Galileo mati. Nah, Anda bagaimana nih kontekstualitasnya dengan apa kajian Nasab Kiai Imad? Nanti kita bicara Eh, resolusi konflik ya. Silakan. apa namanya, nasib yang menimpa Galileo Galilei, kemudian Imam Ibnu Hambal, kemudian Al-Hallaj serta Suhrodi Al-Maktul itu tidak akan pernah terjadi pada makhluk setelahnya, termasuk Kiai Imad. Kenapa? Eh, karena sekarang ini ilmu pengetahuan bisa diakses oleh siapapun, kemudian kebenaran bisa dipersepsi oleh siapapun. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau Kiai Imad sendirian, ya bisa saja dia bernasib tidak berbeda dengan mereka-mereka itu. Tetapi dalam konteks sekarang kan tidak ada pemikir itu sendirian. Kiai Imad itu kalau saya nyebut itu adalah alim muharrik ya, atau thinker movement. Jadi pemikir pergerakan. Makanya kemudian Kiai Imad menyimpulkan bahwa habaib itu bukan dzurriyyah ketika itu disampaikan di ruang kosong akademik, ya tidak ada yang akan melakukan. Tapi ketika Kiai Imad dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar, kemudian dari podcast ke podcast menyampaikan itu, kemudian dipahami secara baik oleh publik, itulah sosok Kiai Imad sebagai alim muharrik tadi, sebagai thinker movement. Nah, pergerakan-pergerakan atau penyadaran-penyadaran yang dilakukan oleh Kiai Imad itu menyelamatkan Kiai Imad secara pribadi dan sekaligus menyelamatkan Kiai Imad sebagai pemikir, sebagai alim muharrik tadi. Nah, maka kemudian munculnya Kiai Mubarak Wonogiri atau Gerakan Solo Raya, munculnya Kiai Abbas, dan juga munculnya tokoh-tokoh yang lain, atau kemudian kalau saya bikin kemarin itu persentase sekitar 80% di Keramat Raya itu pro Kiai Imad, walaupun itu silent majority. Nah, berarti Kiai Imad terselamatkan oleh itu dan mengubah posisinya dari anti mainstream menjadi mainstream. Kemudian yang anti mainstream itu kepada yang anti Kiai Imad. Bisa berbalik, bisa tertukar balik seperti ini. Dan itu biasa. Oke, ini menarik ini ya. Ya, resolusi konflik menurut Anda bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini sudah menjurus ke SARA nih, ya, sudah menjurus kepada caci maki dan lain sebagainya. Tadi Dr. Haryadi saya mengatakan bahwa ini belum masuk ke gerakan sosial. Ya, mungkin Iya, Pak Dokter. ini jauh untuk disebut sebagai gerakan sosial. Tapi kalau embrio udah ada. Embrio udah ada dan ini kan udah masuk common sense banyak orang ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau mau dipaksakan dalam tanda kutip untuk segera menghadirkan resolusi konflik, itu langkahnya dua hal ya. Pertama adalah kita membuat 3 klaster tentang pembahasan kelanjutan ini. Pertama adalah klaster yang arahnya adalah penguatan atau diskusi teoritis tentang ilmu nasab. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, klaster kedua adalah kita giring pembahasan ini lebih akademik dan itu masuk kampus. Nah, ini kemudian bisa dengan perspektif sosiologis, antropologis dan semacamnya agar persoalan ini apakah gerakan sosial atau embrio gerakan sosial itu didialektikan di situ. Kemudian klaster ketiga adalah kita kembalikan kepada badan riset atau laboratorium biologi untuk mengkaji itu. Nah, itu nanti kalau kemudian ada Buya Yahya dari Al-Bahjah Cirebon yang menolak itu, sekaligus nanti kita masukkan tentang kajian fikih atau DNA dalam perspektif kajian fikih. Nah, kalau arahnya adalah DNA perspektif kajian fikih, berarti keilmuan kita ini kita kembalikan kepada modelnya Abbasiyah. Ketika itu tidak ada istilah ilmu ulumuddin dan ulumudunya. Namanya ilmu ya ilmu. Yang membagi itu kan Ghazali. Nah, makanya kemudian sisa-sisa dari Ghazalianisme itu ya model Buya Yahya itu, atau mereka-mereka yang meyakini bahwa pisah antara DNA dan fikih, pisah antara keilmuan agama dan keilmuan umum. Ketika kita kembalikan
seperti kita mengembalikan IAIN menjadi UIN atau STAIN menjadi UIN itu adalah langkah pertama sebenarnya, bahwa secara kelembagaan dan secara ontologis penyatuan keilmuan itu atau integrasi istilahnya di UIN Jogja itu akan terjadi. Jadi tidak ada lagi seorang fuqaha seperti sekarang yang tidak mengerti tentang DNA. Kalau di zaman Abbasiyah itu fuqaha itu ya mutakallimin, ya filosof, ya kedokteran, ya matematis, dan saintis, semacamnya itu. Itu sudah dirintis oleh UIN dan ini bisa masuk ini. Nah, itu dari sisi kajian DNA dan fikih. Kemudian kalau dari sisi ilmu nasab, saya membayangkan bahwa Lora Zaini itu bisa asik sambil ngopi diskusi dengan Gus Jazuli atau dengan Kiai Imad misal. Berdarah-darah begitu membahas soal kitab-kitab nasab, ya udah kita klaster ke sana. Itu resolusi konflik dari segi ilmuwan. Kalau dalam konteks kitab nasab ini kan sebenarnya warisan tradisi teks abad klasik atau abad tengah ya. Jadi peradaban itu dibangun dengan teks. Tapi memang Rasulullah ini kan memang mukjizatnya adalah teks. Maka umatnya nanti semaju apapun zaman, pergulatan perdebatan soal teks itu juga akan terus. Perdebatan soal teks ini menurut saya itu berhenti pada soal semantik dan morfologis, berhenti soal ala Ibnu Malikian. Alfiah Ibnu Malik itu kan bicara soal dua hal itu. Jadi mereka yang mengagung-agungkan teks itu hidupnya di zaman Alfiah Ibnu Malik itu. Kemudian kalau dalam konteks kalau dari Mas Haryadi saya itu sebenarnya perspektifnya adalah Jurjanian. Al-Jurjani ini kan dia bicara soal ta'rifat. Di ta'rifat itu lebih analitik. Lebih analitik dan lebih teoritik. Makanya kan ta'rifat ini sedikit berbeda dengan Alfiah Ibnu Malikian yang Gus Zaini dan kawan-kawan itu yang sangat mengagung-agungkan teks itu, yang satu teks itu bisa dibaca dari banyak sisi dan hasilnya apa? Ya itu aja gitu. Secara keilmuan itu nggak ada ini, itu hanya untuk hiburan-hiburan aja. Nah, kemudian secara kalau Jurjanian itu ada tahliliyat dan ta'rifiyat. Di situ ada analitik, ada definisi, ada konsep-konsep yang konteks. Nah, gitu. Makanya itu menurut saya kembalikan ke kampus kan. Karena kan kita udah membayangkan bahwa turbulensi di Keramat Raya itu keras gitu kan. Saya tidak ingin disebut sebuah adab meski saya tidak pernah melakukan itu karena konteksnya adalah keilmuan, konteksnya bukan apapun. Kemudian ya itu klaster keilmuan 2, 3 ya. Apakah Ibnu Malikian ini kalangan ahli nasab ataukah Jurjanian, Al-Jurjani, ta'rifat itu, berarti itu wilayahnya akademisi kampus. Nanti kita lihat seperti apa bedanya cita rasa diskusi keilmuan kampus dan orang pesantren. Orang pesantren itu abad tengah semua, kajiannya murni teks. Dan itu makanya kemudian kenapa resources keilmuan pesantren yang luar biasa itu tidak bisa dominan di kampus-kampus negara, di UIN sekalipun yang dibangun oleh negara. Dalam konteks sebenarnya kan karena stakeholder yang punya, kemudian diolah di situ. Kenapa? Ya karena mereka menikmati perdebatan itu aja. Oke. Nah, ini Jurjanian harus diubah itu dari Ibnu Malikian ke Jurjanian. Oke. Nah, yang terakhir itu tadi yang saya sebut, kalau itu terjadi, Jurjanian terjadi, Ibnu Malikian terjadi, yang terjadi adalah runtuhnya pemilahan keilmuan oleh Ghazali antara yang ulumuddin dan ulumudunya. Seorang fuqaha, dia seorang mutakallimin, sekaligus seorang adiba, sekaligus seorang tabib, sekaligus seorang hukama, sekaligus seorang qadhi, sekaligus seorang musik. Ini lengkap semua di situ. Matematis, saintis, dokter, jadi menubuh di satu orang. Dan itu diawali oleh UIN, integrasi keilmuan. Oke, kemudian revolusi dalam bentuk gerakan sosial apa? Hanya satu yang pas itu, arbitrase, tahkim, penyelesaian di luar persidangan. Panggil aja Kiai Imad, kan? Panggil aja Pak Taufik Assegaf atau Pak Harbin Smith atau siapalah gitu kan yang mengaku sebagai dzurriyyah. Kita cari titik temu. Bagaimana ini? Catatan nasab nggak ada, DNA nggak mau. Kalian mau bersatu nggak? Tanggalkan dzurriyyah sebagai dzurriyyah selagi belum ada bukti. Itu aja kalau resolusi konflik. Ya, Mas Yusuf.
Oke, ya luar biasa. Baik, saya langsung ke Mas Oki Tirto ya, pengamat sosial budaya. Mas Oki, sebetulnya resolusi konflik ini saya mendengar ini pembahasannya ada dalam novel Dua Cinta ini. Dua Cinta itu apa, Dokter Soleh? Itu sebuah novel yang dibahas oleh Mas Oki di TVNU ya, 3 tahun yang lalu. Ya, sepertinya itu menggambarkan bagaimana eh, apa pendatang, katakan bangsa Tari ke Indonesia. Di situ kan ada sebuah dilema cinta, cinta negeri asal, kemudian cinta terhadap NKRI dan konfliknya. Saya menyimak gitu. Baik, Mas Toki, bagaimana Anda melihat ini? Mungkin bisa menanggapi Dokter Soleh atau mungkin dari sisi budaya ini, terutama budaya NU ini. Dan budaya di NU salah satunya mengakui ya budaya NU bahwa mengakui bahwa Habaib adalah keturunan Rasulullah. Kemudian muncullah keiman apa melakukan kajian seperti yang tadi kita bahas. Silakan Mas Oki. Oke, makasih banyak Kang Yusuf. Mangga, Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah sebenarnya tadi nggak berani sambil nyigar, tapi karena terinspirasi Kang Soleh, jadi karena sama-sama pernah di UNU. Saya di UNU Jakarta. Saya lihat, wah ini kayaknya asyik ya tadakhid ini, benar. Jadi katanya gitu antara sejarah dan sejarah itu ada kesamaan. Jadi makasih Kang Yusuf, Kiai Mubarok, mohon izin. Tadi juga sudah ada Kang Haryadi ya yang kemudian Wah ini terlempar kelihatannya apa Kang Oki. Oki Tirto adalah penggiat sosial, pengamat sosial budaya. Beliau adalah juga masuk aktivis NU, orang kritis, dan kemarin juga menggelar diskusi atau seminar nih tentang pentingnya budaya nih, budaya dan dipisahkan antara pariwisata dan Kementerian Kebudayaan. Silakan Mas Oki, Kang Oki. Tadi udah dengar dari Kang Haryadi sedikit, terus beliau ada keperluan ya untuk mengerjakan satu hal yang urgen. Nah, kalau kita lihat paparan dari Kang Soleh Basari sebetulnya cukup, kalau waktu diskusinya segini itu mesti workshop tuh, karena itu paparan multidisiplin yang pertama, terus yang kedua sejarah yang beliau mulai dari membuka tentang kisah Ahmad bin Hanbal di era Umayyah itu kan sebetulnya itu soal pertarungan diskursus antara diskursus yang diproduksi dengan kelindahan kuasa dengan diskursus yang beredar di kalangan umat, kan itu sebetulnya. Nah, sampai kemudian banyak banget tuh kalau kita paham, kita mengingatkan pada kajian Ismail Raja Al-Faruqi, Naqib Al-Atas, di Istah ya, tempoh hari ya, perdebatan epistemologi, apakah kemudian ilmu agama dan sains itu bisa dipisahkan. Ini kan isu tentang sains Islam dan lain-lain. Wah, itu terakhir 15 tahun lalu kali ya kita berkutat sama isu itu gitu. Nah, ya betul, itu polemik karena saya pernah di Ciputat, jadi itu polemik UIN dan sebagainya, kemudian lahirnya FISIP dan lain-lain. Nah, cuma kalau saya sih gini, karena saya laisa min nasabah ya, saya bukan bagian dari ahli nasab, karena ilmu nasab itu adalah disiplin ilmu yang spesifik yang jadi rudet, jadi paciweh ketika dibahas oleh orang yang tidak menguasai ilmu itu, kan itu sebetulnya. Nah, jadi, ini kan zaman yang kemudian orang bilang disruption. Ini era, kita memasuki era disruption, di mana orang bisa mengakses segala macam pengetahuan melalui frekuensi digital. Jadi kalau dulu kita mau taklim itu kan ada sekian langkah yang harus kita lakukan gitu ya. Orang mau belajar tuh bener niat gitu, bener nyari gitu loh. Nah sekarang nggak, dia tinggal googling, kemudian
semua semua akses bisa dia dapat gitu. Nah, bagian dari disruption-nya adalah orang bisa mengambil itu secara piecemeal gitu, secara metodologi comotisme, sehingga kemudian dia upload jadi status, dia upload jadi konten dan lain-lain. Ini problem dalam tradisi pengetahuan sebetulnya. Jadi itu yang dimaksud kemudian kemajuan teknologi di satu sisi juga berdampak kepada banyak hal secara sosiokultural, selain juga ekonomi dan politik tentunya. Nah, disrupsi yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi ini kan nggak siap diterima oleh semua kalangan, Kang. Ya, mungkin kalau kalangan terpelajar, oke, gitu, seneng dia kan bisa ada Google Scholar sekarang gitu. Zaman hari mah kita nyari jurnal juga, waduh, kudu langganan ya, zaman-zaman JSTOR dulu kan. Jadi sekarang mah udah enak deh, udah lebih gampang gitu. Nah, terus yang jadi problem adalah kita dihadapkan pada kegenitan-kegenitan intelektual orang-orang yang memang tidak berasal dari akar yang cukup kuat, sehingga dengan metodologi comotisme mereka bisa mengambil ilmu ini dan ilmu itu ya secara piecemeal gitu, secara ya kayak kain perca ditambal-tambal lah kira-kira gitu. Jadi yang beredar sekarang akhirnya ya narasi-narasi tambelan dari metodologi comotisme yang diambil oleh kita nggak tahu tangan keberapa dari kepentingan apa. Kemarin saya bilang sama Kang Yusuf, Pak, kalau bahas isu beginian saya bukan ahli nasab, Kang, saya bilang, karena itu disiplin ilmunya spesifik gitu loh. Gitu. Itu sebetulnya bagian dari yang kalau saya tangkap pesan yang tersirat dari bahasa Kang Soleh tadi sebetulnya udah usang kira-kira gitu loh. Karena itu kan epistemologi naratif. Sementara orang-orang seperti Kang Saleh yang punya ketertarikan pada manhaj burhani ini, pada tradisi filsafat ini, lebih menginginkan sesuatu epistemologi yang sifatnya burhani gitu, sifatnya rasional gitu, logis gitu loh. Rasional nggak, misalnya saintifik nggak gitu loh. Itu yang saya tangkap dari pesan beliau, kalau boleh saya i'rab kata-kata beliau tadi. Nah, sementara closing statement dari beliau itu sebetulnya itu faktual bahwa sepanjang ada Islam dan umat Islam, maka tradisi epistemologi naratif itu ya susah dihilangkan, karena Islam itu agama yang berdasarkan pada teks, agama naratif gitu loh. Jadi basisnya adalah teks, mau yang qat'i mau yang zonni ya pasti dibahas kan gitu. Nah, cuma saya nggak melihat sebetulnya relasi kuasa yang ada di era Ahmad bin Hambal itu sama persis dengan relasi kuasa yang ada sekarang terkait dengan polemik nasab. Kenapa? Karena ruang produksi pengetahuan dan kelindan kuasanya itu secara struktur berbeda. Gitu. Dari mulai sistem pemerintahannya, ke sistem sosialnya dan lain itu, jadi nggak bisa apple to apple gitu kira-kira ya, karena memang beda gitu eranya. Yang itu era dinasti, kemudian ada mufti versi negara kan gitu ya, yang kemudian fatwa-fatwanya ya pasti representatif dengan kepentingan negara, sehingga ketika ada mufti di luar itu yang berusaha untuk memproduksi pengetahuan alternatif, maka dia berhadapan langsung dengan istana kan pada saat itu begitu. Nah, masalahnya polemik nasab sekarang tidak dibahas di era Sultan Al-Ghaiti di Hadramut. Kalau kita sekarang membahasnya di era Sultan Al-Ghaiti di Hadramut, mungkin kita bisa ambil permisalan yang tadi sebagai satu cara pandang untuk menganalisis masalah yang ada. Sekarang beda. Makanya saya lebih tertarik untuk membahas dari sisi lain. Kemudian karena saya lebih tertarik pada isu-isu sosial budaya ya, yang lebih membumi. Udah lama kan nggak berurusan sama kitab teh, udah jadi rada jadi rada kagok gitu. Jadi apalagi ada kiai di sini asa terpantas gitu, maksudnya saya ngomong kitab teh. Jadi saya ngomongnya ilmu sosial aja lah. Bisa salah ada kiai mah takut lah. Soal ada tuh. Jadi saya ngelihatnya tuh begini. Coba pertanyaannya kan ini sebenarnya saya bilang sama Kang Yusuf, ini mau bahas apaan sih gitu. Itu tuh mimitin teh kumaha Kang gitu loh. Awal mulanya nih kejadian ini tuh apa
apa? Kan nggak mungkin ada hingar-bingar isu yang nggak ada awal mulanya gitu loh. Gitu. Orang umum bilang ya nggak ada asap kalau nggak ada api kan gitu kan. Tapi kalau orang sekritis Kang Soleh mungkin bahasanya tidak ada asap kalau tidak ada biang es misalnya gitu. Jadi karena apa namanya nggak harus api lah kira-kira. Bisa jadi ada biang es kan yang mengeluarkan asap. Nah, karena nanti beliau bisa menjelaskan tuh batasan antara dingin sekali dengan panas sekali itu tipis. Nah, saya melihat ini dalam struktur sosial. Awalnya kenapa sih saya bilang ini awalnya tuh konflik komunal atau konflik personal kan saya kemarin ngobrol sama Kang Yusuf ya. Sebetulnya problem awalnya tuh apa? Saya sih nggak pasti ngerti sebetulnya problem awalnya apa. Saya khawatir ini awalnya adalah problem personal. Tapi kalau ini murni pengetahuan, kalau riset dari Kang Imad adalah sesuatu yang sifatnya murni pengetahuan, ya kita harus apresiasi. Cara apresiasinya kan banyak, bisa ditulis ta'liqat misalnya, bisa dikritisi ya, ditulis catatan kritis terhadap karya Kang Imad, atau bisa dibahas secara akademis dengan metode yang memang pas gitu. Jangan kalau orang nulis metodenya A kemudian kita bahasnya dengan metode B, nanti jadi nggak kompatibel gitu. Nah, kalau saya lebih melihat ini, kemarin saya udah ngobrol juga sama Kang Yusuf, karena saya bilang saya takut ya ngomong kayak gini tuh karena bukan bidang saya kalau ilmu nasab. Nah, saya bilang saya lihat dari ilmu sosial aja deh. Saya mencoba melihat yang faktual. Fakta sosialnya, konflik, kalau boleh dibilang konflik atau perseteruan ini kan tidak mungkin terjadi kalau pihak yang berseteru tidak berada pada posisi yang kurang lebih sama secara kapital dalam satu struktur sosial. Nah, kenapa konflik atau persaingan itu terjadi? Ya karena memang para pihak yang terlibat di dalam struktur sosial itu kurang lebih memiliki kapital yang sama. Nah, dalam konteks ini misalnya tensi yang misalnya gini, kritik yang dilakukan oleh ulama-ulama Wahabi terhadap kesadahan para Alawi misalnya, tensinya pasti berbeda karena mereka berada pada ruang atau arena sosial yang berbeda dengan kalau kritik itu diucapkan oleh Gus misalnya gitu, atau Surya Wali Songo misalnya gitu. Ya karena beda kapital sosialnya, karena yang jadi problem beda. Nah, saya melihat arena sosial itu bukan arena yang bebas kepentingan. Arena sosial itu bukan arena yang hampa kepentingan. Arena sosial adalah arena pertarungan kekuasaan bagi saya dalam konteks sosiokultural. Sehingga interaksi sosial juga nggak bisa secara naif kita lihat sebagai interaksi antar personal atau interaksi antar komunal dalam satu masyarakat di mana di dalamnya ya fine aja kayak orang belanja gitu, assalamualaikum mau beli rokok, assalamualaikum ini kembaliannya kayak gitu, enggak senaif itu. Saya melihat bahwa interaksi sosial di dalam satu arena sosial sebetulnya adalah interaksi kuasa di dalam arena pertarungan kuasa. Apa yang dipertarungkan? Yang dipertarungkan adalah kapital dari para aktor. Siapa para aktornya dalam hal ini adalah para pihak yang berkepentingan untuk melakukan kontestasi gagasan. Jadi ini mah konfliknya bukan konflik kayak konflik politik. Ini lebih soft daripada itu. Nah, di dalam struktur masyarakat kita, ya, Nahdien misalnya, yang tadi Kang Yusuf bilang ada bagian dari tradisi yang mengakui bahwa zuriyah Nabi itu adalah para pihak yang berhak atau layak mendapatkan perlakuan khusus, penghormatan dan seterusnya gitu ya, karena itu ada di dalam doktrin ajaran dan seterusnya. Nah, itu kan kapital sebetulnya, sehingga ada orang-orang tertentu yang karena memiliki kapital sosial bernama silsilah atau nasab, sehingga kapital ini diapresiasi dan diakui menjadi sesuatu yang legitimate sebagai kapital atau modal kekuasaan dia dalam satu arena sosial. Nah,
Begitu juga tradisi yang sama di NU juga berlaku bagi para Gus misalnya, atau para Zuriawali Songo misalnya. Pada awalnya nggak ada tuh mempersaingkan saya istilahkan dua jenis mata uang ini gitu ya, dua jenis kapital ini, baina gawagis wa baina habaib, ini kan awalnya fine aja gitu. Nah, kita nggak tahu apa mulanya itu kemudian sehingga terjadi turbulensi. Kalau saya membahasakannya, akhirnya ini berebut kapital simbolik tentang siapa yang lebih tinggi dari siapa secara struktur sosial, gitu loh. Saya sebenarnya nggak mau membahas ini, Kang Yusuf. Ini bahasan yang harusnya saya bahas di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup saya akan lebih terbuka, tapi kalau di ruang terbuka saya agak tertutup. Gitu. Nah, kata Pak Prabowo gitu, kata Pak Prabowo. Jadi, nah saya melihatnya itu. Nah, bahwa ini sebetulnya saya membaca dari peta kapital dalam arena sosial itu, ini kan pertarungan atau interaksi kekuasaan dalam satu arena pertarungan kuasa itu tentang mendapatkan legitimasi atau klaim sosial bahwa pihak yang ini lebih memiliki kapital simbolik. Kapital simbolik itu adalah jenis kapital tertinggi di dalam jenis-jenis kapital yang lain di dalam sosial. Itu aja kalau saya lihatnya sebetulnya. Ini tentang siapa yang berada dalam top position sebetulnya itu. Nah, sehingga kemudian untuk melakukan upaya berada pada posisi itu, ada pihak yang harus memproduksi wacana, memproduksi pengetahuan, dan terus mereproduksi pengetahuan dengan instrumen-instrumen, mau instrumen pendidikan atau ritual keagamaan dan seterusnya, yang berupaya untuk mengingatkan kepada umat bahwa kami pemilik kapital loh, gitu loh. Nah, ini berada di kedua kalangan ini sebetulnya, gitu loh, karena mereka berkepentingan dengan posisi itu. Nah, sehingga ketika salah satu merasa terganggu, wah kok kita jadi kayak dikecilin misalnya. Saya membaca apa yang dilakukan teman-teman sekarang sebetulnya kan upaya mendelegitimasi, bukan mendekonstruksi, Kang Yusuf. Saya harus koreksi itu. Karena dekonstruksi sebetulnya adalah satu term yang harus secara disiplin kita maknai sebagai suatu upaya penundaan makna. Nah, kalau yang dimaksud destruksi, saya lebih tepat ini delegitimasi sebetulnya, bahwa ada jenis kapital tertentu yang selama ini di dalam ruang pertarungan kekuasaan digunakan oleh kalangan tertentu untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat banyak atau umat, katakan begitu. Ini yang coba di delegitimasi. Misalnya Kang Imad melalui risetnya menuliskan, yakin lu misalnya, nih gue punya narasi begini nih, gagasan begini nih. Nah, menurut saya yang kayak begituan itu kan kontestasi gagasan yang biasa aja. Kenapa dia bisa dibahas dan dibalas dengan gagasan lagi, dan kontestasi gagasan di ruang-ruang sosiokultural itu sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah dan tidak harus disikapi secara baper, tidak harus disikapi secara berlebihan sebetulnya. Nah, yang jadi soal, kalau itu berlaku di ruang-ruang tertutup, ruang-ruang akademis, ruang-ruangnya Kang Soleh ini, ruang-ruangnya para ilmuwan, mungkin nggak hingar-bingar kayak gini, nggak gaduh. Nah, makanya saya buka tadi diskusi ini dengan disruption. Ini kan kita masuk era Yomil Fasad ya. Jadi masuk era disruption ini, nggak semua orang siap, Kang, dengan kemajuan teknologi. Ada socio-cultural impact dari kemajuan teknologi itu, salah satunya orang akan tergagap-gagap ketika dia memperoleh pengetahuan sebetulnya belum layak dia peroleh. Ada misok di situ karena belum waktunya, ya kayak santri pemula dikasih ilmu hakikat lah, radan jeglem gitu ya. Maksudnya yang dipertaruhkan kan ketauhidan dia nantinya gitu, karena dia harus mengalami beberapa tobakat atau beberapa marhalah dulu sebelum sampai di posisi itu misalnya. Jadi ya kayak kita zaman di madrasah lah, kira-kira mulai dari Akhlakul Banin, mulai, dia kan nggak mungkin langsung tiba-tiba masuk ke Ihya Ulumuddin
apaan nih, kan bisa pusing gitu loh. Jadi semua tuh kan pasti ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu yang habis digulung dan dilipat oleh kemajuan teknologi sekarang, sehingga semua bisa mengakses apa saja dan akhirnya jadi gaduh. Bari yang ngedenger kontennya nggak ngerti gitu loh. Ini teh apa sih gitu. Tapi karena disampaikan dengan bahasa yang gampang, terus sehari-hari dikemas dalam bentuk konten dan seterusnya, akhirnya jadi ribet gitu. Jadi kita yang akademisi beneran, akhirnya malah jadi minder tuh zaman sekarang tuh. Karena orang yang nggak menempuh pendidikan itu jauh lebih galak kalau statement gitu loh. Jadi kita yang beneran belajar jadi asa jadi orang gitu nyaho gitu. Jadi itu kan jadi masalah. Jadi kita akhirnya bersembunyi di balik terang terus gitu loh. Nah, terkait dengan isu yang sekarang polemik ini, coba dicek aja jejak digitalnya kan jadi ramai tuh. Terus konten-konten di TikTok jadi saling serang, saling saut, yang sebetulnya menurut saya nggak substantif, cuma menyisakan hingar-bingar aja gitu loh, nggak substantif kan. Karena isinya kan cuma potongan ya, piecemeal ya, nggak utuh gitu loh Kang diskusinya. Kalau diskusinya utuh, enak kita gitu loh. Ini piecemeal, saya jadi dari kedua belah pihak itu nah, konsep jelas gitu, ngabisin baterai handphone aja gitu loh. Ya kalau bicara tentang environmental ethics itu sebetulnya kurang etis gitu, karena ngabisin lithium gitu, ngabisin baterai HP gitu loh. Yang itu ada dampaknya pada lingkungan. Nah, cuma kalau ini bicaranya operasi media atau operasi intelijen melalui media, melalui sosmed, ya kita bisa lihat bahwa pasca ribut-ribut itu, kemudian ada beberapa jejak digital yang hilang misalnya, terus tiba-tiba muncul akun-akun TikTok baru, saya crawling Kang, itu kerjaan saya itu media crawler. Jadi kita sebagai periset pasti melakukan itu, kita crawling. Banyak akun-akun TikTok baru, wah itu isinya nggak substansi belas, isinya pokoknya nyerca aja dulu. Nah kalau dalam teori repertoire efektif, maka kali ini orang yang tidak mengerti ilmu yang kemudian yang bilang ilmu sekuler yang saya omongin ini barusan, maupun ilmu yang Islam misalnya dari sisi nasabah dan sebagainya, itu nggak peduli dengan itu, dia yang penting wah ini begini ya, oh berarti ini salah, oh berarti ini benar. Jadi sesimpel itu gitu. Akhirnya menjadi banal masyarakat kita. Jadi sesuatu yang pada awalnya kita tujukan untuk mengkoreksi pengetahuan atau kelegitimasian dari suatu pengetahuan yang terlanjur dianggap mapan, didelegitimasi dengan sesuatu yang baru yang ditawarkan dalam satu kontestasi gagasan dalam arena sosial, akhirnya jadi rusak gara-gara ada piecemeal tadi, tambal sulam di TikTok, di mana segala macam yang isinya cuma kebencian misalnya. Gitu. Dan akhirnya jadi ujaran makian, cacian yang menurut saya jauh dari substansi, dan saya yakin kita juga sepakat ya bahwa upaya melakukan delegitimasi atas kemapanan pengetahuan tertentu yang nggak harus melibatkan cara-cara itu. Ini kan upaya untuk mengoreksi sebetulnya sesuatu yang Anda terlanjur yakini sebagai sesuatu yang benar. Itu benar nggak? Kira-kira kan gitu ya. Ini kan, cuman kan susah itu Kang Soleh. Jadi ini realitas posmo ini kan agak ribet ya. Jadi akhirnya dibanding masakannya banyakkan sampahnya gitu loh Kang. Jadi niatnya memang menyuguhkan satu hidangan yang baru kepada publik, tapi ya benar maksudnya mungkin baik, karena kita sebagai akademisi nggak boleh menaruh satu a priori bahwa wah ini maksudnya Kang Imad pasti jelek nih. Ya nggak begitu, cara kerja akademisi nggak begitu. Jadi cara kerja akademisi tidak membaca motif kan gitu ya. Saya tidak dalam pretensi Kang Imad nulis ini motifnya apa ya kira-kira gitu. Apakah makan paginya nasi uduknya kepedesan atau apa? Enggak itu gitu. Nah, tidak dalam upaya membaca motif, tapi dampak sosial, dampak sosiokultural dari kontestasi gagasan ini akhirnya melahirkan banyak sampah digital yang bertebaran di mana-mana, di TikTok dan sebagainya, yang akhirnya saya capek loh terus terang ditanyain banyak orang sebetulnya, meskipun udah nggak ngajar di UNU ya, tapi ada aja yang ini gimana, saya bilang, waduh, saya bilang,
Saya bilang dengan baca yang lain deh. Jadi sepanjang itu tidak berdampak kepada kehidupan Anda, mendingan baca yang lain deh. Kenapa? Karena kalau mau diskusi tentang itu, yuk kita diskusi dengan satu waktu yang cukup, dengan pengetahuan yang utuh, supaya tidak menyisakan kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman yang terlanjur diproduksi di potongan-potongan piecemeal. Tadi kan kadang-kadang gitu ya, kita ngomong apa, dipotong apa, terus naiknya kontennya jadinya apa ini. Tapi itu memang itu konsekuensi dari ya era disruption ini yang harus kita sadari betul. Nah, yang jadi soal, kita juga kan harus bijak menyadari bahwa nggak semua orang di luar sana memahami kayak begituan. Gitu. Jadi mereka konsumsi aja terus. Itu sih sebetulnya kalau saya dari sisi sosiokultural tuh, Kang Yusuf. Oke ya guys ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita yaitu yaitu Dr. Soleh dan Oki Tirto. Nah, jadi ini videonya saya ambil yang penting-penting saja dari kedua narasumber. Nah, jadi ada beberapa hal yang luar biasa sekali beliau berdua sampaikan terkait masalah polemik nasab ini. Nah, jadi yang pertama yang dapat kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh tadi, nah, jadi beliau itu adalah dosen daripada UNU, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, jadi beliau menyampaikan tadi memang yang namanya kita berbeda pandangan dari kebanyakan orang itu memang resikonya sangat besar sekali. Nah, tentunya Dr. Soleh menyebutkan beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah Imam Hambali. Nah, jadi Imam Hambali ini ketika penguasa dulu ramai-ramai yang dikuasai oleh Mu'tazilah, ramai-ramai mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Nah, jadi semua yang ada di dunia ini adalah makhluk, bahkan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka sendirian daripada Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan yang namanya makhluk. Nah, jadi di sana ketika Ahmad bin Hambal mengatakan hal yang seperti itu berbeda dengan kebanyakan orang, bahkan penguasa, maka Imam Ahmad bin Hambal hidupnya berakhir dengan cara di penjara. Nah, kemudian yang kedua yang dipaparkan oleh Dr. Soleh itu yaitu Al-Hallaj. Al-Hallaj ini merupakan bisa kita bilang ilmunya sangat tinggi sekali, lalu kemudian sampai-sampai ilmunya tinggi, dia mengatakan bahwa ana al-haq, yaitu saya adalah kebenaran. Yang dalam hal ini, konteks ini bisa kita pahami dengan saya adalah Tuhan. Nah, berarti sebenarnya bukan itu maksudnya, tapi kebanyakan orang-orang awam atau orang-orang umum mengatakan bahwa mencermati atau mencerna perkataan Al-Hallaj itu, mengatakan dirinya dia mengaku Tuhan, maka dia berakhir dengan cara mati dengan cara digantung. Lalu kemudian itu yang disampaikan oleh Dr. Soleh, Al-Hallaj ini merupakan di kebanyakan orang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu kemudian dia punya pemikiran yang berbeda, bahwa mengatakan bahwa dia mengaku dirinya Tuhan, yaitu Al-Hallaj, yaitu saya adalah Al-Haq, saya adalah kebenaran. Maka dia berakhir dengan cara yang luar biasa sekali, tidak bisa kita duga-duga, yaitu dengan cara yang sangat sangat mengerikan lah. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga yang Dr. Soleh itu sampaikan, yaitu Suradi Al-Maktul. Nah, jadi ini merupakan Suradi Al-Maktul ini yang kebanyakan orang pada masa dia itu mengajar transfer ilmu dari guru ke siswa. Nah, jadi dia yang mengubahnya, bahwa bukan semata-mata ilmu itu transfer dari guru ke siswa. Nah, jadi berkat kelainan daripada metode dia berakhir dengan cara dihukum juga. Kematiannya sangat tragis. Nah, itu 3 hal yang disampaikan oleh Dr.
Soleh tadi itu merujuk kepada Kiai Haji Imaduddin, bahwa kebanyakan orang di samping orang mengatakan bahwa Habib, gelar Habib dari Ba'alawi itu untuk zuriyah Nabi Muhammad yang menyambung. Nah, jadi ada sosok Kiai Haji Imaduddin yang pemikirannya berbeda dari kebanyakan orang, yaitu bahwa mengatakan gelar daripada Habib itu tidak sah, alias sanadnya terputus. Nah, jadi memang konflik dari dulu sampai sekarang abad 98 sampai sekarang ini masih sangat akan berterus ada. Tidak mungkin tidak ada konflik. Pasti ada konflik-konflik baru. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini masalah kajian postkolonial. Nah, jadi ada 3 inti dari kajian postkolonial yang disampaikan oleh Dr. Soleh, yaitu yang pertama tentang seks atau perkawinan antara Habib dan pribumi atau asli pribumi. Nah, ini tidak boleh kan. Nah, ini yang dikaji di kajian postkolonial ini, bahwa semua kita adalah sama, tidak ada yang darahnya lebih mulia daripada darah yang lain. Nah, ini menimbulkan rasis atau lain sebagainya lah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu ras, yaitu kajian kami antara pribumi dan Habib itu harus dibedakan sekali. Bahkan dari segi mancung hidung, pesek, saya mancung dan kamu pesek, saya muka impor dan kamu muka kayak celeng cemar dan sebagainya yang dilakukan oleh berbagai macam salah seorang Habib yang mengatakan hal seperti itu kan termasuk juga rasis ya, merendahkan orang lain dan mengagungkan diri sendiri. Itu juga tidak diperbolehkan atau tidak baik juga. Dan yang selanjutnya yang disampaikan oleh Dr. Soleh itu yaitu subjek dan objek. Nah, jadi ini yang harus kita hilangkan, antara subjek dan objek. Nah, sekarang yang menurut Dr. Soleh ini yang dilakukan oleh para oknum habaib ini adalah bahwa saya subjek dan objeknya adalah pribumi gitu, pribumi asli Nusantara. Saya sebagai penguasa dan kamu sebagai, bisa kita bilang, pelayan saya gitu. Nah, inilah yang diubah oleh Kiai Haji Imaduddin melalui tesisnya menggugat nasab Habaib Ba'alawi, bahwa tidak ada, bahwa dikembalikan saya objek dan saya subjek dan kamu objek gitu. Atau menurut Dr. Soleh tadi minimal setara lah, itu yang paling paling idealnya, minimal kita setara, tidak ada yang namanya lebih mulia, lebih agung daripada yang lain, sehingga menimbulkan rasisme di antara para habaib dan para pribumi. Nah, itu mungkin yang dapat saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh tadi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang namanya kita bernegara di Indonesia ini atau di Nusantara ini tidak terlepas dari yang namanya konflik. Artinya konflik yang menimbulkan ilmu pengetahuan baru. Bahkan yang tesis Kiai Haji Imaduddin ini kemarin akan segera dibahas di kampus-kampus sebagai kajian ilmiah. Namun ada beberapa kendala, bahkan dibatalkan, tidak jadi dibahas, alias ya dibatalkanlah, diundurkan. Mungkin tahun belakang atau beberapa tahun kemudian lah, kita tidak tahu. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.